Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 8, sekarang tanggal 9 ya, jam 12 malam. Tanggal 9 bulan November 2024. Kembali kita membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita melihatnya dari segi value investing plus dividen. Kali ini kita akan membahas tiga ya, PTPS, TALF, dan Nelly. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Tujuan kita adalah untuk mencoba mencari ataupun mendapatkan saham yang kita punya margin of safety, kita punya diskon, dan punya proyeksi untuk bisa bagger atau multi bagger. Paling tidak kita punya proyeksi, kita bertahan dulu. Apakah itu bisa terlaksana atau terjadi? Karena kita tidak tahu masa depan ya. Yang jelas kita sudah mempunyai planning atau perencanaan ya. Kemudian juga pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Terus juga analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Yang pertama ini kita akan melihat PTPS atau Pulau Subur TBK ya. Kita baru punya dua data, triwulan 2 dan 3 ya. Untuk modal terjadi peningkatan, tapi keuntungan bersih menurun ya. Modal meningkat, keuntungan bersih menurun. Ini mungkin saja ada seperti biasa ada penjualan aset misal. Yang selanjutnya di sini harga ada peningkatan, aset lancar meningkat pesat ya, tidak ada hutang ya, hutangnya sangat kecil. Kemudian saham yang ada di bursa pun hanya 20%. Jadi simpulannya pertama bahwa data yang kita dapatkan ini semua data memenuhi kriteria ya. Selanjutnya kita melihat rasio keuntungannya di triwulan 2 20%, triwulan 3 ini 18. Jadi kita ambil simpulan dulu bahwa simpulan awal ya, perusahaan ini keuntungannya lebih dari 10% dan kategorinya kita masukkan perusahaan yang berkembang pesat ya, atau growth emiten ya. Selanjutnya kita akan melihat dari segi pertumbuhan, yaitu dari segi perusahaannya harga sekarang 97. Kalau kita bandingkan dengan modal perusahaan ini sudah 22% lebih mahal, setara PBV 1,2 ya. Kalau kita mengejar ke teknisnya ya, untuk target teknis ini 2,5, kita cek dulu ya. Kalau kita mengejar ke target teknis tadi di 2,5, kita masih punya sekitar 100%, 104 ya. Berarti masih bisa untuk dikejar ya. Jadi di sini kita kategorikan saja bertumbuh wajar, karena PBV sekarang 1,2, berarti masih ada sekitar 1,3 lagi yang dikejar ya PBV-nya. Selanjutnya untuk maksimal beli ya, ini kita punya diskon 33%. Jadi simpulannya kalau beli sekarang kita dapat diskon 33% dan ada potensi untuk bagger ya. Kemudian perusahaan sudah membagikan dividen sudah 28%, hampir pada 30 ya. Andai kata di 30 ini kita nanti cek ya. Sehingga di 28% ini ya, kita naikkan dikit, di 28% ini dia hanya 4,21. Bagaimana kalau 30 misal, masih di bawah dari 5, mungkin ini 35 ya, cek ya. Jadi sekitar 35% di PR nya ya kalau kita mengejarkan di PBV 5, sehingga di sini dividen yield-nya masih kecil ya, 4,21. Seperti itu ya. Jadi valuasinya murah
tetapi dividennya ini masih belum mensupport ya. Sudah mensupport tapi belum mencukupi, seperti itu. Untuk aset lancar ini Rp10 tidak ada perubahan, tapi nilainya 12% sudah termasuk besar. Sekali lagi aset lancar, saya tadi per cash flow ya, per cash flow 12%, aset lancarnya aman dan hutangnya aman semua. Jadi perusahaan ini sangat, ya istilahnya kita istilahkan kuat dulu ya. Kuat artinya dia mampu bertahan. Untuk kepemilikan juga ini, karena mungkin ini baru kayaknya ya, baru IPO, jadi saham yang di bursa masih 20%-an. Jadi simpulan kita bahwa perusahaan ini yang pertama dia termasuk perusahaan growth karena untungnya 18% tadi. Valuasinya murah ya. Tinggal dividennya saja lagi ya, kecil ya. Jadi bagi Anda yang istilahnya di sini kalau mengejar saham growth ini termasuk yang bisa dikejar ya. Tapi istilahnya mungkin satu ya, tapi ini bukan ranah saya ya, bahwa kalau mengejar itu IPS-nya naik, tapi sekarang IPS-nya sedang turun. Mungkin bisa menunggu berikutnya, kalau dia IPS-nya naik bisa saja dikejar, tapi untuk itu trading ya, bukan untuk investing. Saya hanya berkata-kata saja untuk itu, saya tidak mengerti bagaimana teknisnya, hanya mungkin atau triknya hanya mungkin seperti itu pemikirannya ya, bahwa ini growth berarti dividennya memang kecil biasanya ya, tapi ini sudah termasuk besar juga di 4 ya. Tinggal menunggu IPS-nya membaik, mungkin itu ya. Tapi untuk kita yang dividen investing ya, valuasinya sudah murah, tinggal berarti ini tinggal menunggu satu saja lagi ya, di PR-nya ya, menunggu di PR-nya ini saja lagi. Terakhir, kalau dividennya di atas 30% ataupun misalnya di bawah 30% tapi dividennya di atas 5%, maka sudah klop, istilahnya kita bisa melihat ini sebagai saham yang perlu kita investasi. Tetapi untuk sekarang masih ada 2 datanya, masih dividen ini masih belum memenuhi kriteria kita ya. Baik, itu yang pertama. Yang selanjutnya yang kedua, TALF, Tunas Alvin ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membuat playlist, linknya sudah saya letakkan di deskripsi, sehingga silakan klik di situ untuk mendapatkan seluruh pembahasan saham yang ada di triwulan 3. Sedikit tambahan bahwa untuk apa ini tadi ya, PTPS itu perusahaan membagikan dividennya 2 kali setahun, ada interim, ada final ya. Jadi kelebihannya untuk perusahaan yang membagikan 2 dividen itu ya, 2 kali setahun, bahwa pada saat pembagian pertama kita bisa mendapatkan dividen tadi untuk diinvestasikan lagi, jadi lebih cepat daripada yang hanya sekali setahun. Itu yang pertama. Berikutnya Tunas Alvin ya, kita cek lagi TALF. Kita punya 2 data, triwulan 2 dan 3 ya. Sekali lagi bahwa ini data awalnya ini memenuhi kriteria semua ya. Kita lanjut. Dari segi modal ada peningkatan, tapi IPS ada penurunan ya. Jadi di sini modal ada peningkatan, IPS ada penurunan. Itu yang pertama ya. Harga sedikit di situ, seputar situ saja ya. Aset lancarnya menurun tapi masih dalam kriteria yang bagus. Hutang meningkat ya. Kemudian semua saham ada di bursa dan masyarakatnya bertambah 0,1%. Selanjutnya kita akan lihat dari segi rasio dulu ya, bahwa keuntungannya triwulan 1 dan 2 ini hanya 2%. Jadi keuntungannya memang untung ya, memang untung, tapi untungnya masih di bawah 10% ya.
perusahaannya untung tapi masih di bawah 10%. Jadi dia kita anggap sebagai perusahaan yang fair ya, fair, bukan fair juga ya, dia untung tapi masih di bawah 10%. Selanjutnya kita lihat dari segi valuasinya ya. Dari segi valuasi di sini harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya ini ada sekitar 62% ya. Harga sekarang 62% di bawah ya. Berarti itu sekitar ya PBB 0,38. Kalau kita proyeksikan untuk maksimal profitnya di 2,5, maka ada sekitar 560%, 5 kali lipat. Berarti ini multi bagger. Jadi perusahaan ini kita kategorikan ada prospek untuk multi bagger, prospek dulu ya. Selanjutnya untuk maksimal beli kita di 202, maka di sini kita ya sudah 62% lebih mahal daripada seharusnya kita beli. Jadi simpulannya begini, kalau kita beli sekarang kita harus nambah 62%, tapi ada potensi untuk multi bagger ya. Memang belinya ini mahal, tapi ada potensi untuk multi bagger. Itu yang pertama. Namun sayangnya dia bukan perusahaan growth, sehingga valuasinya mahalnya ini belum tervalidasi ya untuk bisa kita siap untuk berinvestasi. Kemudian perusahaan membagikan dividen juga. Ini cukup bisa dikatakan perusahaan hanya untung 2%, tapi berani membagikan dividen 20% ya. Sehingga secara data di sini bahwa dividen yield-nya ini 1,7 ya. Berarti masih di bawah inflasi ya. Sehingga terbacanya begini bahwa valuasinya mahal karena untungnya di bawah 10%, tapi ada potensi untuk berkembang, namun juga belum didukung oleh dividen yang memadai karena keuntungannya sangat kecil tadi, sehingga berimbas kepada dividen ya. Kemudian untuk ketahanan perusahaan ini ada penurunan dari free cash flow-nya ya, dari 66 ke 37, sehingga sekarang hanya sekitar 4%. Jadi free cash flow-nya ini ya di bawah 5% ya. Selanjutnya tadi hutang semuanya oke, tidak masalah. Kemudian non warkatnya ini 8%. Dengan 8% termasuk agak kecil juga ya. Masih riskan sebenarnya. Kalau dia menuju ke 7,5 itu termasuk yang berbahaya ya. Berbahaya dalam artian memenuhi kriteria, tapi kalau dia bisa masuk ke FCA dan lain-lain ya. Dari segi kepengendalian ini semua saham ada di bursa. Jadi semua sahamnya ada di bursa, tapi masyarakatnya hanya 8%-an. Istilahnya di sini pengendali bisa saja bertrading ya. Kenapa? Karena semua ada di bursa, jadi mereka mungkin bisa saja kadang-kadang menjual atau membeli saham mereka ya, karena bentuknya non warkat ya. Baik, kita sampai pada simpulan kita. Yang pertama bahwa di sini ya keuntungannya masih di bawah 10%, berarti kita mesti di triwulan berikutnya melihat lagi ya, apakah dia bisa untungnya di atas 10%. Yang kedua, tadi kalau dari segi book value sudah oke, cuma dari segi valuasi dia kemahalan, berarti di sini ya.
kita melihat dua, IPS dan harganya. Kemudian tadi kalau untuk free cash flow tidak terlalu dibahas dan lainnya tidak masalah, jadi mungkin dua ini dulu ya. Oh, ada lagi satu, dividen payout ratio-nya ya. Jadi tiga hal ini yang kita lihat di triwulan berikutnya yang patut kita cek lebih jauh ya. Yang pertama IPS-nya, yang kedua harga, dan ketiga dividen payout ratio-nya supaya di 30%. Terakhir kita membahas yang ketiga, pelayaran Nelly Dwi Putri atau Nelly ya. Ini kode emitennya Nelly. Yang pertama kita punya dua data triwulan 2 dan 3. Tapi sebelum itu bahwa semua data ini semua data di sini memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Yang kedua, dari segi book value ada peningkatan, dari modal ada peningkatan, dari segi IPS keuntungan ada peningkatan juga, harga ada peningkatan, aset lancar meningkat, hutang menurun. Kemudian non warkatnya ini hanya 8%, yang ada di bursa pun 15%. Jadi ini istilahnya secara umum bahwa ada terjadi peningkatan ya, peningkatan dari triwulan 1, triwulan 2 ke triwulan 3. Triwulan 2 untungnya 28%, triwulan 3 untungnya 25%. Jadi sementara bahwa keuntungannya ini di atas 10% dan dia masuk kategori perusahaan yang growth ya, growth investing. Kenapa? Karena keuntungannya lebih dari 20%. Selanjutnya dari segi harga sekarang ya, harga sekarang ini 470. Kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ini sudah di atas ya, 1,27 kali ya, PBV-nya 1,27. Kalau kita mengejar ke PBV 2,5 ini masih ada ya. Jadi bisa saja untuk dikejar ya. Meski dia sudah bertumbuhnya wajar, kenapa di atas 10% tadi, cari di atas dari nilai bukunya, tetapi dia masih dalam rentang yang boleh untuk dikoleksi. Yang paling kedua, maksimal beli kita di 900-an, sekarang di 470, berarti kita punya diskon 52%. Jadi simpulan kita untuk valuasinya adalah kalau beli sekarang kita punya dapat diskon 52%, murah sekali ya, dan ada potensi untuk meskipun tidak beggar tapi sudah mendekati beggar ya. Jadi di saat-saat ini potensinya kalau ke 32,5 ya, ada potensi untuk beggar ya. Selanjutnya pembagian dividen sudah 30% memenuhi kriteria, dan 30% itu dividennya payout ratio-nya itu 6%. Berarti di sini kita dalam artian valuasi ini, valuasi murahnya didukung oleh dividennya ya. Kita kasih gini saja ya, supaya lebih mudah. Nah, begini. Jadi keuntungannya di atas 20%. Kemudian valuasinya murah dan didukung oleh dividen. Selanjutnya dari segi free cash flow ada penurunan, tetapi free cash flow-nya masih besar di 33%. Aset lancar 400-an, semuanya oke tadi ya. Kita kasih saja semuanya. Hanya mungkin satu saja concern bahwa non warkatnya 8,6%. Berarti kalau dari data ini kemungkinan untuk pertama mungkin volatilitasnya ini masih kecil, berarti ya. Jadi harganya mungkin bisa saja naik cepat atau turun cepat, bisa saja malah tidak banyak. Malah tidak banyak misal transaksi, bisa saja ya. Tetapi dengan data ini artinya dengan retail yang kecil,
mungkin harga bisa bergerak dengan lebih mudah untuk naik, dan turunnya mungkin bisa ditahan dari dividen tadi. Selanjutnya untuk dividen ya, ini perusahaan membagikan 2 kali dividen setahun. Istilahnya kalau berinvestasi di sini anggap dibagi 2, berarti kita bisa pada saat pembagiannya itu kita bisa langsung lagi mereinvestasikan. Jadi bukan di 1 tahun. Kalau menurut saya pribadi, pembagian dividen yang dibagi 2 atau 3 kali setahun itu lebih bagus daripada yang sekali. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk lebih cepat mereinvestasi daripada yang 1 kali ya. Walaupun yang 1 kali juga bagus, tetapi yang 2 atau 3 kali setahun itu jauh lebih bagus menurut saya pribadi ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini pertama perusahaannya perusahaan growth-nya masih di valuasi murah dan punya dividen yang mampu memenuhi kriteria ya. Ketahanan perusahaannya juga sangat bagus ya. Sehingga saya menyimpulkan sementara ya, menurut opini saya, bahwa perusahaan ini layak kita investasi. Tinggal seperti biasa kita cek GCG perusahaan, apakah perusahaan ini termasuk perusahaan yang bagus atau perusahaan yang bermasalah, apakah manajemennya bagus atau bermasalah. Itu adalah langkah berikutnya yang saya serahkan kepada investor untuk melakukan riset masing-masing ya. Kalau saya hanya sampai menghitungkan di sini saja ya. Bagaimana dengan saya? Saya ada punya saham ini, tapi tidak, istilahnya preferensi setiap orang itu beda-beda ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk saham ini. Pembahasan kita sudah ada 3 tadi ya, yaitu PTPS, TAF, dan Nelly ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.